Hai semuanya, kenalin nama saya Muhammad Rizky Tijaniago. Saya dari SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar kelas 10-3. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan pengenalan kabel komunikasi. Sebelumnya, apa sih kabel komunikasi itu? Kabel komunikasi adalah media transmisi yang digunakan untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain. Kabel komunikasi dapat berupa kabel tembaga atau seri optik dengan masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, yang pertama ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah media transmisi yang menggunakan serap optik untuk mentransfer sinyal data melalui pantulan cahaya. Fungsinya adalah untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang tinggi dan jarak jauh, serta memiliki keunggulan keamanan data yang tinggi. Kemudian ada kabel koaksial yang terdiri dari sebuah konduktor tengah yang dikelilingi oleh lapisan isolasi, lapisan konduktor luar, dan lapisan pelindung. Fungsinya adalah untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan digunakan dalam jaringan kabel TV, internet, dan sistem komunikasi lainnya. Lalu yang ketiga ada kabel OTP yang terdiri dari beberapa pasang kawat tembaga yang dililit bersama. Fungsinya adalah untuk mentransfer data dengan kecepatan sedang hingga tinggi dan umum digunakan dalam jaringan komputer dan telepon. Lalu ada yang terakhir yaitu kabel STP. Kabel STP adalah kabel tembaga yang memiliki lapisan pelindung untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Fungsinya adalah untuk mentransfer data dengan kualitas sinyal yang baik dalam lingkungan dengan interferensi elektromagnetik yang tinggi. Lalu nama-nama dari penemu kabel itu masing-masing adalah, yang pertama ada dari kabel fiber optik yang ditemukan dari Narinder Singh Company. Lalu ada kabel koaksial ditemukan oleh Oliver Heaviside. Lalu kemudian ada kabel UTP yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell, dan terakhir ada kabel STP yang ditemukan Sullivan Company. Nah teman-teman, dari 4 jenis kabel tersebut masing-masing mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada kabel fiber optik yang memiliki kelebihan, dia memiliki kecepatan lebih tinggi tetapi memiliki kekurangan yaitu sensitif terhadap kerusakan. Lalu ada kabel koaksial yang memiliki kelebihan dapat mentransfer data dalam jarak jauh tetapi kekurangnya biayanya yang relatif lebih tinggi. Lalu ada kabel UTP yang memiliki kelebihan biaya lebih terjangkau tapi kekurangannya adalah rentan terhadap interferensi. Dan terakhir juga ada kabel STP memiliki kelebihan perlindungan dari interferensinya elektromagnetik tetapi sama seperti kabel koaksial biayanya lebih tinggi daripada UTP. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu adalah kesimpulan dan rekomendasi dari saya. Kesimpulannya adalah kabel komunikasi memiliki beragam jenis dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan kabel yang sangat tepat sangat bergantung pada kebutuhan, lingkungan penggunaan, dan anggaran. Kemudian ada rekomendasi dari saya yaitu untuk jaringan yang membutuhkan kecepatan dan keamanan tinggi, kabel fiber optik adalah pilihan yang baik. Namun untuk jaringan dalam skala kecil dengan budget terbatas, kabel UTP menjadi solusi yang lebih efektif daripada kabel-kabel yang lain. Nah teman-teman, sekianlah presentasi tentang kabel dari saya. Sekian, terima kasih.